Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan atau demand adalah suatu proses dalam meminta suatu untuk sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tidak terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor. 1. Harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Contoh, apabila pada mulanya harga barang tersebut Rp1.000 per unit dan kemudian naik menjadi 1.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan turun. Akan tetapi, apabila harga barang tersebut turun menjadi 500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah. 2. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. 3. Selera masyarakat. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. 4. Kualitas barang. Kualitas sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. 5. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Contoh, permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya, permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. 6. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. 7. Ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang
kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Kurva permintaan. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dalam berbagai kondisi dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Permintaan menurut daya beli konsumen, antara lain 1. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. 2. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Permintaan menurut jumlah konsumen, antara lain 1. Permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. 2. Permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran antara lain sebagai berikut. 1. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. 2. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. 3. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. 4. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran.
Hukum penawaran. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Beda antara pasar tradisional dengan pasar modern. 1. Kualitas barang dagangan. 2. Cara penataan barang. 3. Tempat. 4. Harga barang. Unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. 1. Adanya barang yang diperjualbelikan, walaupun hanya berupa sampel atau contoh. 2. Adanya penjual dan pembeli, walau tidak bertemu langsung. 3. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi distribusi. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. 2. Fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. 3. Fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Macam pasar menurut wujudnya. 1. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. 2. Pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Pasar barang konsumsi. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari.
Contoh, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. 2. Pasar barang produksi. Pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal. Menurut luas jaringan distribusi. 1. Pasar setempat. Pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. 2. Pasar nasional. Pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. 3. Pasar regional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. 4. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya, komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. 4. Menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian. Pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh, pasar ini antara lain pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. 2. Pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. 3. Pasar bulanan. Pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. 4. Pasar tahunan. Pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya antara lain PRJ, Pekan Raya Jakarta, dan Pasar Malam Sekatenan di Solo. Menurut organisasi atau strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan
menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Tugas mandiri. Isilah tabel di bawah ini tentang perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Selamat mengerjakan. Menyelesaikan tugas tepat waktu merupakan salah satu bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.